Perkenalkan, nama saya Ferdinand Nafta Apriliani. Di sini saya akan mempresentasikan materi Pancasila. Adapun bab-bab yang akan saya presentasikan adalah yang pertama, pengertian Pancasila, yang kedua, sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila, yang ketiga, fungsi dan kedudukan Pancasila, yang keempat, Pancasila dan permasalahan aktual. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kosakata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Adapun Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila, pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang kedua, sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyoningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang bahwa apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar saat berpidato pada 29 Mei 1945. Rumusan tersebut diantaranya 1. Peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup tata negaraan yang lama berkembang di Indonesia. Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Soekarno mengemukakan gagasan dasar negaranya yang ia namakan Pancasila. Gagasan tersebut diantaranya ialah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, serta menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil tersebut dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Rencana mereka disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Adapun anggota Panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta wakil ketua, Muhammad Yamin anggota, Mr. A.A. Maramis anggota, Mr. Ahmad Subardjo anggota dari golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai anggota, Abdul Qahar Muzakir anggota, Haji Agus Salim anggota, R. Abi Kusno Cokrosoyoso anggota dari keluarga Islam.
Selanjutnya, rumusan Pancasila. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, ada beberapa dokumen penetapannya sebagai berikut. Rumusan pertama, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara pada tanggal 15 Agustus 1950. Dan yang terakhir, rumusan kelima. Rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi atau merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara republik, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai pandangan hidup. Setiap bangsa dimanapun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hidup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia tersendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia, maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan, atau kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi negara Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena itu, merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia, maka Pancasila sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi. Selanjutnya, Pancasila dan permasalahan aktual. Adapun Pancasila dan permasalahan SARA. Konflik itu dapat berupa konflik vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal misalnya antara si kuat dengan si lemah, antara penguasa dengan rakyat, antara mayoritas dengan minoritas, dan sebagainya. Sementara itu, konflik horizontal ditunjukkan misalnya konflik antar umat beragama, antar suku, antar ras, antar golongan, dan sebagainya. Jurang pemisah ini merupakan potensi bagi munculnya konflik. Yang kedua, Pancasila dan permasalahan HAM.
Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks. Setidak-tidaknya ada 3 masalah utama yang harus dicermati dalam membahas masalah HAM. Antara lain, pertama, HAM merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan, karena topik HAM merupakan salah satu di antara 3 masalah utama yang menjadi keprihatinan dunia. Ketiga topik yang memprihatinkan itu antara lain hak asasi manusia, demokratisasi, dan pelestarian lingkungan hidup. Isu HAM selalu diangkat oleh media massa setiap bulan Desember sebagai peringatan diterimanya Piagam Hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. Masalah HAM ini secara khusus kadang dikaitkan dengan hubungan bilateral antara negara donor dan penerima bantuan. Isu HAM sering dijadikan alasan untuk penekanan secara ekonomis dan politis. Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam penyampaian materi saya kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.